Kali ini kita akan membahas tentang limit jumlah Riemann untuk mencari nilai integral. Jadi kita diberikan sebuah soal, yaitu tentukan luas dari daerah tertutup R yang dibentuk oleh sebuah fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3, kemudian sumbu x, kemudian garis x sama dengan 0 dan garis x sama dengan 2, yang akan kita kerjakan menggunakan limit jumlahan Riemann. Oke, jadi kita memiliki sebuah fungsi f(x) itu sama dengan x pangkat 3, kemudian ini akan dibatasi oleh sumbu x, kemudian garis x sama dengan 0 dan garis x sama dengan 2. Untuk mempermudah kita mengerjakannya, kita akan membuat partisi dengan lebar yang sama sebanyak n partisi. Jadi kita akan membuat sebuah partisi dengan lebar yang sama sebanyak n partisi. Jadi kita dapatkan itu dari 0 yang kita bisa sebagai x0, kemudian x1, x2 hingga xn yang nilainya adalah 2. Oke. Karena kita ketahui tadi untuk setiap partisi ini lebar yang sama, yaitu dari 0, x0 dan x1 ini akan sama dengan x1, x2 akan sama dengan x2, x3 hingga x-1 dan xn, itu lebarnya akan sama, sehingga dikarenakan lebar yang sama, maka delta x itu yaitu xn min x0 dibagikan dengan n, ya, dari 0 sampai n itu yang kita bagikan sebanyak partisinya n, itu akan sama dengan 2 minus 0 per n, atau kita dapatkan yaitu 2 per n. Jadi kita dapatkan delta x nya adalah 2 per n. Oke, perhatikan kembali grafik x pangkat 3 itu akan bentuk seperti ini. Misalkan di sini adalah garis x sama dengan 2, kemudian ini adalah garis x sama dengan 0, kemudian yang kita partisi adalah bagian ini kita partisi kecil mungkin sebanyak n, dengan lebar ini akan selalu sama. Jadi lebar ini semuanya akan sama, yaitu 2 per n lebar, ya. Oke, dan ini tadi adalah fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3. Oke, kemudian dari ini kita ketahui bahwa x0 itu adalah 0. Kemudian saat kita ingin ke x1, x2 hingga xn, maka
Z itu sama dengan X0 ditambahkan dengan perubahannya, yaitu 1 dikalikan dengan delta X, itu 0 ditambahkan 1 dikalikan dengan delta X, itu adalah 2 per N, akan sama dengan 2 per N. Kemudian X2 akan sama dengan X0 ditambahkan 2 dikali delta X. Kenapa dia menjadi 2 dikali delta X? Dia akan berjarak 2 dari X0, maka dia dikalikan 2 maka 0 ditambahkan 2 dikalikan 2 per N akan menjadi 4 per N. Akan berlanjut hingga ke XI. Ini misalkan dia ada di tengahnya, maka ini akan sama dengan X0 ditambahkan dengan I dikalikan dengan X, maka dia akan sejauh I dari 0, maka sama dengan 0 ditambah dengan I dikali 2 per N akan sama dengan 2I per N, hingga kita ke titik ujungnya yaitu Xn. Ini akan berjarak 0 plus N dikalikan dengan delta X, terus sama dengan 0 ditambah dengan N dengan 2 per N akan menjadi 2. Nah, kemudian perhatikan seperti sini, dia akan membentuk sebuah persegi panjang. Maka saat kita ingin mencari luas persegi panjang ini, kita akan cari panjang dan lebarnya. Oke. Nah, kita ketahui bahwa lebarnya ini akan sama semua, maka lebarnya bisa kita sebut adalah delta X. Nah, lebarnya adalah delta X. Oke. Kemudian untuk panjangnya, dia akan selalu bersentuhan dengan fungsi. Oke. Dia akan selalu bersentuhan dengan fungsi sehingga panjangnya akan sama dengan fungsi saat titik tersebut, saat titik I. Maka panjangnya adalah fxi untuk xi pangkat 3. Kemudian kita ketahui sebelumnya x itu adalah 2i per n, maka kita masukkan 2i per n pangkat 3. Ini adalah panjangnya, dan tetapkan luas persegi panjangnya adalah fxi kita kalikan dengan delta x akan sama dengan 2i per n pangkat 3 kita kalikan dengan delta x. Oke. Nah, delta x ini tadi sudah kita lihat sebelumnya, maka 2i per n pangkat 3 ini kita kalikan dengan 2 per n. Karena kita ingin mencari luas keseluruhan, maka kita harus menjumlahkan semuanya dari titik 1 sampai ke ujung yaitu n. Maka di sini untuk luas keseluruhannya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai n untuk ini tadi yaitu 2i per n pangkat 3 dikalikan dengan 2 per n. Oke. Ini akan sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai n untuk 2 per n pangkat 3 dikalikan I pangkat 3 dikalikan 2 per n, atau sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai n untuk 2 per n pangkat 4 dikalikan dengan I pangkat 3. Atau kalau ingin kita pangkatkan, dia akan menjadi sigma dari I sama dengan 1 sampai n untuk 2 pangkat 4 yaitu 16 per n pangkat 4 dikalikan I pangkat 3. Oke, kemudian kita tahu bahwa sigma dari I sama dengan 1 sampai n untuk I pangkat 3 itu akan sama dengan I pangkat 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 tambah hingga dengan n pangkat 3. Ini akan sama dengan
sama dengan N dikalikan dengan N plus 1 per 2 dipangkatkan dengan 2, sehingga kita diperoleh bahwa sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk 16 per N pangkat 4 dikalikan I pangkat 3 itu akan sama dengan, ini konstanta bisa kita keluarkan dari penjumlahan sigma, jadi 16 per N pangkat 4 kita kalikan dengan sigma dari I pangkat 3 yaitu N dikalikan dengan N plus 1 per 2 pangkat 2. Oke, sebelumnya sehingga kita dapat ditulis bahwa luas Riemannnya, luas R-nya akan sama dengan 16 per N pangkat 4 dikalikan dengan N plus 1 per 2 pangkat 2. Oke. Juga untuk mencari luas sebenarnya, ini kan karena dia masih berbentuk rumus, luasnya akan sama dengan integral dari 0 sampai 3 untuk X pangkat 3 dx. Kita menggunakan Riemann, dia akan menjadi limit N menuju tak hingga untuk 16 per N pangkat 4 dikalikan dengan N plus 1 per 2 pangkat 2. Kemudian ini menjadi limit N menuju tak hingga, kita sederhanakan di bagian dalam menjadi 16 dikalikan dengan N kuadrat plus N dikalikan dengan N kuadrat plus N per 4N pangkat 4. Kemudian kita sederhanakan menjadi limit N menuju tak hingga untuk 4 dikalikan dengan N kuadrat plus N dikalikan dengan N kuadrat plus N per N pangkat 4. Konstanta bisa kita keluarkan dari limit karena dia tidak akan mempengaruhi perhitungan, maka jadi 4 dikalikan dengan limit N menuju tak hingga untuk N pangkat 4 plus 2 N pangkat 3 plus N pangkat 2 per N pangkat 4. Karena dia menuju tak hingga, maka semuanya akan dibagi dengan pangkat tertinggi, sehingga menjadi 4 dikalikan dengan limit N menuju tak hingga untuk N pangkat 4 per N pangkat 4 ditambah dengan 2 N pangkat 3 per N pangkat 4 ditambah dengan N pangkat 2 per N pangkat 4 per N pangkat 4 per N pangkat 4. Ini akan menjadi 0, ini akan menjadi 0, kemudian ini akan menjadi 1, ini akan menjadi 1, sehingga 1 per 1. Ya, 4 kita kalikan dengan 1. Luasnya adalah 4 satuan luas. Oke, terima kasih.